Halo, selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Semoga kita di umur banyak dan rezeki melimpah. Amin. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang diesel merek apapun ya, ciri-ciri mesin diesel sehat. Ini guys, berdasarkan pengalaman ya, bukan berdasarkan ya. Jadi saya pengalaman ya, ini diesel 8PK 180 merek NPPN. Ini 8PK 180. Ini ciri-ciri mesin sehat itu ada 4. Pertama ini indikator oli, ini sering dilupakan ya, sering dilupakan. Terus yang kedua itu suara, ada yang suara ini kadang kita harus jeli antara suara kemelodak itu, kita harus jeli ya. Itu asap dari knalpot tuh. Nah, itu kalau jangankan berasap banyak ya, kalau berasap sedikit aja itu udah tanda-tanda mesin gak sehat. Terus yang keempat tuh tenaganya pakai kain. Kalau berani itu pakai kain, tapi kalau kita cari aman pakai kayu ya. Kayu kita naikkan ke RPM biasa ya, langsam, mesin langsam pakai kain atau kayu. Kalau mesinnya RPM-nya semakin turun tapi masih nyala ya, itu dipastikan tenaga masih baik. Dan yang sering dilupakan kita itu ini indikator oli ya. Ini indikator oli untuk 180 75 itu di sini dekat tuas gas ini. Nah, ini kalau naik berarti pompa oli, filter oli dalam keadaan fit atau sehat. Tapi kalau cuma setengah ini, nah ini ya oli pompa sih, tapi cuma sedikit atau gak kuat. Biasanya ini filter atau pompa oli ini udah gak kuat. Nah, tuh ini untuk 180 dan R100 itu di sini 8PK ini. Pompa oli di sini pastikan ini naik. Untuk merek Cina, kalau merek Kubota atau Yanmar itu di sini guys, daerah sini. Ini Kubota Yanmar dekatnya manifold udara. Kalau Kubota Yanmar tuh motor olinya ada modern, nah, dari naik biru naik ke merah, nah, itu dipastikan. Kalaupun mesin 12 24 ya, itu kontrol olinya ada di sini. Nih, sini dekat tuas kopling ya, itu untuk mesin yang indikatornya ya, indikatornya. Terus yang keempat tenaga kedua itu tenaga suara ya, suara dan getaran. Itu kalau mesin cuman suaranya suara kepada ruang bakar tuh sehat, tapi kalau ada suara kemelot dok ledak, nah, biasanya itu laker ya, laker dalam crankshaft itu biasanya. Terus yang ketiga kan tadi sudah dibahas knalpotnya. Itu knalpot itu kalau ngebul sedikit itu sudah berarti ada yang harus di setel. Mungkin olahan ada yang harus diganti, misalnya ya ring piston, boring, injektor dan lainnya mungkin bisa diganti atau di setel. Klep juga ya. Oh, itu karena kita sering melupakan. Yang keempat terakhir tadi tenaga ya. Tenaga ini terkadang kalau kita nggak tahu, mesin itu tetap berputar sih, tetap berputar, tapi setelah kita menyadari pakai beban kok terus mati, nah itu bermasalah. Bisa pada bos pom, klep atau kompresi dah bocor juga bisa. Nah itu pengalaman dari saya guys. Ini banyakan untuk kalau yang sering rusak itu 180 175 ya, untuk molen. Kebanyakan tukang bangunan tuh nggak tahu. Yang paling sering banget dilupain tuh ini indikator oli, sering banget dilupain. Yang penting mesinnya nyala gitu aja. Tapi ya ini pesan buat para teman-teman semua ya, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Kalaupun ini bermanfaat silahkan share ya. Kalaupun ini nggak bermanfaat ya
berfungsi ya anggap aja sebagai hiburan. Lawakan juga boleh ya guys ya, di bebas. Ini untuk penggerak molen ya. Ini kebanyakan kalau 180/75 ini konflik utama pada tangki guys. Tangkinya kebanyakan sekarang itu diubah dari tangki normal ke tangki pakai tangki ini solar ini. Kebanyakan situ konflik terbesar tuh di sini, tangki, manipul sama knalpot itu sering rusak ya, karena tukang bangunan ya nggak tahu kan, tukang bangunan itu tuh hanya bisa bangun, kalau bengkel itu jarang, sama bengkel juga nggak bisa bangun. Kita itu punya kesibukan masing-masing. Ini pengalaman dari saya ya, semoga bermanfaat ya. Silahkan share kalau bermanfaat, kalau nggak bermanfaat anggap aja sebagai lawakan ya, semoga tertawa ya. Begitu aja pengalaman dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.